Pemirsa, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai mengantre berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Suasana duka menyelimuti kediaman Ioni binti Saman di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Lansia berusia 62 tahun ini meninggal dunia usai mengantre untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya. Korban sempat pulang ke rumah untuk mengambil KTP, lalu kembali lagi menuju lokasi antrean. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tak tertolong. Ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah, saya pulang bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Robi manggilin anak ini, kata istrinya, "Robi nggak ada, Mas, kenapa?" "Itu nenek emaknya Robi itu jatuh," katanya. "Tapi bukan jatuh," katanya, "cuma duduk istirahat." Dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bawa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang, "Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar." Tapi saya tanya udah banyak. Kini jasad korban telah dimakamkan tak jauh dari kediamannya. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian korban. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Bentrokan antar Satpol PP Kabupaten Pamekasan dengan pedagang kaki lima dipicu adanya penolakan pedagang di sekitar Monumen Arek Lancor ditertibkan. Puluhan anggota Satpol PP yang berjaga di lapak pedagang mendapatkan perlawanan dari sejumlah pedagang. Bahkan seorang wanita yang merupakan pedagang kaki lima memukul salah satu anggota Satpol PP hingga kericuhan pun tak bisa dihindari. Kericuhan pun berhenti setelah puluhan anggota polisi datang dan melerai kedua belah pihak. Sebelumnya, sejumlah pedagang kaki lima telah direlokasi ke food colony yang dibangun untuk para PKL yang berjualan di sekitar Arek Lancor. Namun ada sebagian PKL menolak direlokasi dan memaksa untuk kembali berjualan di sekitar Monumen Arek Lancor. Kami bergerak atas perintah aturan. Jadi jangan diterjemahkan kami ini melarang Tretan TV untuk mencari nafkah tidak. Dan alhamdulillah respon masyarakat positif. Hasil mediasi yang tadi gimana? Gimana? Hasil mediasi yang barusan. Ya kita bicara lagi. Tapi prinsipnya ingin kami sampaikan bahwa di sini tidak ada PKL. Prinsipnya itu. Pemkab Pamekasan menegaskan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Perda tentang kawasan hijau di sekitar Arek Lancor yang harus bebas dari para pedagang kaki lima. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi bentrok Satpol PP dan pedagang kaki lima di Pamekasan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu, proses pembongkaran puluhan warkop dan pedagang kaki lima juga terjadi di area Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur dan diwarnai kericuhan. Selain itu, upaya pembongkaran dilakukan karena warkop dan PKL di lokasi tersebut dinilai menjadi sumber masalah sosial. Saya Andi Syadasuki, inilah iNews Prime selengkapnya.
pembongkaran puluhan warung kopi di area Stadion Gelora Bangkalan diwarnai kericuhan antar pedagang. Emak-emak pedagang saling ejek dengan pemilik warung kopi di tempat tersebut. Kedua pihak saling tuding sebagai penyebab masalah, sehingga akhirnya warung kopi dan lapak PKL lainnya dibongkar paksa oleh Pemkab Bangkalan. Meski sempat diprotes keras pemilik warkop dan PKL, proses pembongkaran ini pun tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat. Selain dikawal petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, upaya pembongkaran di area Stadion Gelora Bangkalan ini juga dikawal ratusan massa dari Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu. Sebelumnya berbagai keluhan masyarakat sudah lama terdengar terkait keberadaan warung kopi di lokasi ini yang sering menjadi sumber masalah sosial dan penyakit masyarakat. Banyak ditemukan penjualan miras, peredaran narkoba, serta adanya prostitusi terselubung saat malam hari bagi para pengunjung warung kopi. Pasti kita bersepakat bahwa akan ada lanjutan dan tidak akan seperti ini dan pasti lebih besar. Pak Kiai, berdasarkan informasi tempat ini digunakan untuk apa aja Pak Kiai? Sampai ada semuanya ada di sini. Kita yang punya informasi, jadi minuman kerasnya ada, perempuan mesumnya ada, bahkan narkobanya juga ada. Kemarin aja kejadian pembacokan kan di sini. Dari sini terjadi pembacokan. Upaya pembongkaran ini sendiri dilakukan pihak Pemkab Bangkalan usai mereka mendapat desakan dari banyak tokoh masyarakat setempat karena sebagian besar warung kopi ini dinilai sudah dijadikan tempat berbagai aktivitas maksiat. Ribuan tenaga honorer menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah untuk tuntaskan database Badan Kepegawaian Negara yang hingga tahun 2025 tidak kunjung dituntaskan. Sejak Senin pagi, aliansi honorer melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Massa honorer yang lengkap dengan atribut aksi ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan data BKN atau data para honorer. Penuntasan data tersebut semula ditargetkan selesai tahun 2024, namun hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Para tenaga honorer juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan P3K. Teman-teman itu Mbak, ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu, maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kita tolak edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Karena itu bukan solusi, karena itu bukan jawaban. Kami hanya minta kepastian sesuai dengan amanah undang-undang. Yang datang ke sini bukan berarti kami menginginkan apa-apa. Kami hanya meminta janji sesuai undang-undang. Mohon izin Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak sudah menyampaikan, sudah tersebar luas di media, semua mendengarkan. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer. Maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan 6 edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa, terserah. Supaya kami tidak menumpuk. Masa berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer yang kerap diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Dua orang remaja yang bercengkrama di malam minggu dipalak dua oknum anggota Polrestabes Semarang. Setelah diperiksa Propam, kedua oknum berpangkat Aibda dan Aibtu tersebut terbukti melanggar hukum pidana dan kode etik Polri. Dua anggota polisi bersama seorang warga sipil hendak dikeroyok warga usai memeras dua orang remaja yang berada di dalam mobil di Jalan Telaga Mas Semarang, Jawa Tengah. Korban yang tak memiliki uang sebesar 2,5 juta rupiah yang diminta para pelaku kemudian meminta diantarkan ke ATM di Jalan Hasanuddin, Semarang. Usai menyerahkan uang, korban perempuan yang masih berumur 17 tahun berteriak dan memicu warga untuk mendekat dan memaksa kedua anggota polisi untuk keluar dari mobil. Korban tersebut dalam kondisi berhenti di pinggir jalan dan berdua di dalam mobil. Kemudian petugas si anggota itu menghampiri mobil itu, kemudian disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelanggaran pidana, sehingga anggota itu tersebut meminta sejumlah uang untuk bahasanya untuk dari proses hukum. Saat ini Kapolrestabes Semarang menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan serta melanggar kode etik Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ribuan tenaga honorer menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah untuk tuntaskan database Badan Kepegawaian Negara yang hingga tahun 2025 tidak kunjung dituntaskan. Sejak Senin pagi, aliansi honorer melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Masa honorer yang lengkap dengan atribut aksi ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan data BKN atau data para honorer. Penuntasan data tersebut semula ditargetkan selesai tahun 2024, namun hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Para tenaga honorer juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan P3K. Teman-teman itu Mbak, ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu? Maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kita tolak edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Karena itu bukan solusi. Karena itu bukan jawaban. Kami hanya minta kepastian sesuai dengan amanah undang-undang. Yang datang ke sini bukan berarti kami menginginkan apa-apa. Kami hanya meminta janji sesuai undang-undang. Mohon izin Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak sudah menyampaikan, sudah tersebar luas di media. Semua mendengarkan. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer. Maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan 6 edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa terserah. Supaya kami tidak menumpuk. Masa berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer yang kerap diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 berhasil menangkap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata. Tersangka atas nama Okoni Siep alias Nixon Matuan ditangkap di Kabupaten Yalimo.
Okoni Siep alias Nixon merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Yalimo, komplotan Aske Babel. Siep ditangkap di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dalam operasi ini, Satgas Damai Kartes juga mengamankan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis AK Cina 2000P beserta 2 buah magazin berisi 46 butir amunisi tajam. Senjata dan amunisi ini sebelumnya dilaporkan dibawa lari oleh Aske Babel dari Polres Yalimo pada Juni 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, Okoni Siep diduga kuat terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 orang warga pada 5 November 2024 di Jalan Transwamena, Jayapura. Satgas Damai Kartes telah berhasil menangkap salah satu dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan AM. Pelaku yang kita tangkap ini berinisial OS alias NM, dan dari pelaku kita bisa menyita 2 pucuk senjata api jenis AK dengan amunisi sebanyak 50 butir. Pelaku terlibat berbagai insiden di tahun 2024 yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah penangkapan Okoni Siep, aparat kini memburu keberadaan Aske Babel dan kelompoknya yang diperkirakan masih bersembunyi di Yalimo. Dari Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan pelecehan seksual dengan terdakwa Wayan Agus Suwarta alias Agus Difabel kembali digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Salah seorang korban dihadirkan sebagai saksi. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suwarta alias Agus Difabel kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan saksi dan korban. 2 orang saksi hadir, yakni salah satu korban dan orang yang menjemput korban. Sementara 2 saksi lainnya berhalangan hadir lantaran sakit. Dan hari ini rencananya ada 2 korban, tapi ternyata karena kondisi sakit jadi tidak bisa hadir. Jadi memang teman-teman kejaksaan sudah panggil 4 orang untuk menjadi saksi hari ini. Namun ternyata yang bisa terkonfirmasi hadir hanya 2, yaitu saksi yang menjemput korban 1 di dekat Islamic Center. Korban 1 selaku pelapor. Dalam perkara ini, Agus Difabel didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia. Diduga akibat kelelahan usai mengantre berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Suasana duka menyelimuti kediaman Ioni binti Saman di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Lansia berusia 62 tahun ini meninggal dunia usai mengantre untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya. Korban sempat pulang ke rumah untuk mengambil KTP, lalu kembali lagi menuju lokasi antrean. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tak tertolong. Ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP." "Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah, saya pulang bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Robi manggilin anak ini, kata istrinya, "Robi nggak ada, Mas, kenapa?" "Itu nenek emaknya Robi itu jatuh," katanya. "Tapi bukan jatuh," katanya, "cuma duduk istirahat." Dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang, "Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar." Tapi saya tanya udah enggak. Kini jasad korban telah dimakamkan tak jauh dari kediamannya. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian korban.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ketegangan antar warga mewarnai antre gas 3 kg di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Dalam unggahan media sosial, warga menyebut kelangkaan gas terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru yang melarang pengecer menjual gas 3 kg. Nggak bisa selesai masalah. Tanya tuh ke wartawan, tanya tuh. Tolong. Kondisikan yang kayak gini, Pak. Kondisikan saya yang kayak gini. Capek. Saya mau anak kecil juga nggak ada apa-apa. Seorang ibu protes karena tak kebagian gas 3 kg saat mengantri di sebuah agen gas di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengaku capek karena telah mengantri lama untuk mendapatkan gas kilogram tersebut. Itu masih ada coba. Ya udah tuh masih ada tuh. Oh iya capek, semua capek loh kalau soal capek. Saya bawa anak kan saya tidak antri karena saya nangis tengok di kerjaan anak saya. Capek loh laki-laki. Keributan selesai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pasokan gas 3 kg dibatasi oleh Pertamina. Untuk mendapatkan gas 1 kg ini, warga Kecamatan Tiga Raksa harus mengantre berjam-jam. KTP jangan lupa, KTP. Wajib nunjukin KTP ya. Satu. Unggahan di media sosial menjelaskan KTP wajib dibawa saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrean warga untuk membeli gas 3 kg juga terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka menyebut susah mendapatkan gas 3 kg sejak beberapa hari terakhir. Gas di Pamulang langka, kosong. Ya, udah berhari-hari ini nggak dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Kelangkaan gas ini terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru penjualan gas 3 kg. Dalam aturan ini pengecer dilarang menjual gas 3 kg dan hanya bisa didapatkan di agen resmi Pertamina. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR, Herman Khairon, mendesak pemerintah mengkaji ulang larangan pengecer menjual gas melon karena menyulitkan masyarakat. Yang belum ambil. Ya udah tuh masih ada tuh. Oh iya capek, semua capek loh kalau soal capek. Saya bawa anak kan saya tidak antri karena saya nangis tengok di kerjaan anak saya. Pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran sehingga distribusinya lebih terkontrol. Imbasnya, masyarakat tidak lagi bisa membeli gas melon melalui pengecer biasa atau warung dekat rumah. Namun gas melon hanya bisa didapatkan di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon meminta kebijakan ini dikaji ulang karena mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg dan menyulitkan masyarakat. Para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan. Titiknya kan hanya satu titik pangkalan. Nah, kalau satu titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak, berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Nah, oleh karena ini harus dipertimbangkan. Maka itu ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan ya pasti langka karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan. Oleh karena itu ya pasti langka.
Nah, bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah untuk bisa. Kita cari formulasi lah, supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. LPG 3 kg merupakan program subsidi pemerintah dengan anggaran lebih dari 80 triliun rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 40 juta pelanggan. Gas melon ini hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau pelaku usaha kecil dan menengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau makan bergizi gratis di SD 05 Jati Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Tidak hanya meninjau program MBG di sekolah, Prabowo juga meninjau dapur penyajian program makan bergizi gratis di lokasi tersebut. Prabowo tiba di SD 05 Jati Rawamangun, Jakarta Timur sekitar pukul 10 pagi. Kehadiran Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah. Prabowo datang untuk meninjau program makan bergizi gratis yang digelar di SD 05 Jati Rawamangun, Jakarta Timur. Menu makanan pada MBG tersebut berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Tidak hanya meninjau program makan bergizi gratis di sekolah, Presiden Prabowo juga meninjau lokasi dapur yang menyiapkan program makan bergizi gratis yang berada di lokasi yang sama. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, memenuhi undangan Lembaga Kemanusiaan Unbroken Kids Alliance. Lembaga kemanusiaan ini berfokus pada perlindungan dan pemberian bantuan untuk anak dan petugas medis yang menjadi korban perang. Dalam pertemuan yang digelar di Museum San Salvatore di Lauro, Roma, Italia ini, Megawati ditemani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Arsyad Rashid selaku salah satu pendiri 5P Global Movement. Kehadiran Megawati merupakan bentuk dukungan Presiden kelima Indonesia terhadap nasib anak-anak di zona perang. Megawati menyebut dalam peperangan anak-anak sebagai pihak tidak berdosa seringkali menjadi korban dan sudah seharusnya mendapat perlindungan. Momen hangat juga terjadi dalam pertemuan tersebut. Megawati bertemu dengan anak-anak berusia 10 tahun bernama Roman Oleskiv yang merupakan penyintas perang Ukraina yang harus kehilangan ibunya dan mengalami luka bakar 45% di wajahnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah bergabung dengan rekan kami Gede Satria yang berada di Vatikan. Selamat malam waktu Indonesia, Gede. Iya, selamat malam Anissa. Seperti apa? Ya, seperti apa jalannya pemirsa. pertemuan di sana? Ya, hari ini saya berada di Vatikan, tepatnya di Istana Vatikan, di mana Paus Fransiskus sudah membuka World Leader Summit on Children's Rights, di mana kegiatan ini adalah yang pertama kali dilakukan. Gerakan ini adalah gerakan untuk mendukung nasib anak-anak di seluruh Indonesia yang kondisinya tidak menguntungkan, terutama di zona-zona perang maupun zona daerah yang mengalami bencana alam. Gerakan ini dilakukan oleh sejumlah kepala negara maupun juga para tokoh-tokoh negara, termasuk juga NGO internasional yang menyatakan dukungannya untuk memiliki komitmen yang sama untuk mendukung nasib anak-anak di seluruh dunia yang mengalami kondisi yang tidak menguntungkan. Dan di antara para pemimpin dunia yang hadir saat ini adalah ada Ibu Megawati
yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga telah hadir pada pukul 9 pagi tadi dan sudah memberikan berbicara di antara 15 tokoh negara yang lain. Beliau juga menyempatkan untuk berbicara seputar bagaimana kondisi anak-anak di Indonesia. Tidak hanya berbicara soal permasalahan anak-anak secara global, tapi Ibu Megawati juga menyoroti apa yang terjadi terhadap anak-anak di Indonesia, termasuk apa saja ancaman yang dialami oleh anak-anak di Indonesia, termasuk adanya perubahan cuaca, kemudian adanya konflik geografi, adanya juga ancaman dari digitalisasi. Itu juga merupakan ancaman yang kerap kali dihadapi oleh anak-anak di Indonesia ini. Dan termasuk juga Ibu Megawati juga bercerita bagaimana sebenarnya Pancasila dapat digunakan untuk sebagai landasan atau ide dasar untuk mensejahterakan anak-anak di seluruh dunia, karena ada beberapa hak anak-anak yang cukup kuat dilindungi di dalam Pancasila itu sendiri. Dan dalam kesempatan yang cukup langka ini ada momen yang cukup menarik, di antaranya Ibu Megawati juga sempat berbincang singkat dengan wakil Presiden di era Bill Clinton, yaitu Al Gore, sekaligus penerima Nobel Kemanusiaan di tahun 2007 lalu. Beliau berbincang mengenai bagaimana perkembangan terkini pasca kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles, California. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Megawati, Al Gore juga menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di sana, bahwa sebenarnya penyebab yang terjadi kebakaran itu adalah adanya 2 musim dingin yang lembab sekali di Amerika, menyebabkan pertumbuhan tanaman yang cukup cepat begitu. Namun karena adanya musim kemarau yang cukup panjang 10 bulan, ini menyebabkan kondisi di Amerika cukup kering. Kemudian adanya angin dari pegunungan ini menyebabkan memperparah juga akibat kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Los Angeles, California dan sekitarnya. Dan ini kembali lagi ditarik oleh Ibu Megawati untuk kembali lagi untuk mengingatkan kepada kita yang ada di Indonesia, termasuk BMKG, untuk selalu mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi akibat perubahan iklim yang dapat mengancam kondisi alam di Indonesia, termasuk potensi-potensi bencana, salah satunya adalah kebakaran. Ini yang harus diantisipasi kita bersama. Dan tentu saja kegiatan ini juga diikuti oleh banyak NGO begitu, pemirsa, dan kemudian nantinya kita akan tunggu akan seperti apa dukungan dari banyak sekali pemimpin-pemimpin negara terhadap nasib anak-anak di seluruh dunia yang saat ini berada di kondisi yang kurang menguntungkan. Dan perlindungan ini juga tidak hanya sampai di situ saja, pemirsa dan Anissa, karena perlindungan atau dukungan terhadap anak-anak ini juga harus dilakukan juga kepada perempuan dan para petugas kemanusiaan yang bekerja di zona-zona perang. Dan juga kami bisa laporkan, pemirsa, bahwa saat ini memang pertemuan masih terus dilakukan. Di sela-sela pertemuan juga akan ada sesi-sesi khusus yang akan dilakukan Megawati Soekarno Putri, yang akan bertemu secara langsung dengan Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi Katolik di Vatikan ini. Anissa. Baik, terima kasih Gede Satria atas laporannya dari Vatikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pameran UMKM sukses digelar dan dihadiri puluhan ribu pengunjung dengan nilai transaksi mencapai 38,9 miliar rupiah. Kegiatan ini diyakini mampu membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara pelaku UMKM dengan calon mitra bisnis. Gelaran Akbar BRI UMKM Export 2025 telah mencapai rangkaian akhir. Sukses dihadiri oleh lebih dari 63.000 pengunjung, serta bergabungnya 506 registered buyers dari 34 negara yang mencerminkan tingginya minat pasar global terhadap produk UMKM Indonesia. Transaksi yang terjadi di sini, baik yang langsung maupun yang lewat online, itu lebih dari 40 miliar. Tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk kita ke ekspor. Kontrak ekspor yang terjadi selama 4 hari ini mencapai 90,6 juta US dollar atau lebih dari 1,5 triliun. Itu yang paling penting sebenarnya. BRI juga memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam ajang BRI UMKM Export 2025. Kami ucapkan banyak terima kasih support yang diberikan
Kami belajar banyak dan mudah-mudahan bisnis kami semua terus berkembang bersama BRI dan kami bisa menjadi inspirasi bagi masa depan. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM dapat bertemu langsung dengan calon mitra bisnis, menjalin koneksi dan membuka jalan bagi pertumbuhan bisnis mereka. Bagi saya ini event yang spektakuler, exposure-nya juga sangat baik. BRI saya lihat untuk bimbingan terhadap UMKM sangat maksimal buat kita. BRI UMKM Export 2025 sekaligus menjadi wadah pengembangan kreativitas kaum muda lewat kompetisi e-sport Mobile Legends, cosplay competition, dan Norai Bang. Kemeriahan juga dilengkapi oleh meet and greet dengan pemain BRI Liga 1 serta penampilan artis ternama Indonesia yang makin menambah semarak acara rangkaian penutup BRI UMKM Export di tahun ini. Pastinya salut dan bangga sekali bisa ada di sini. Thank you buat Bank BRI sudah support UMKM lokal dan sangat membantu banyak orang pastinya. Para pelaku UMKM mendapatkan panggung untuk menunjukkan kualitas produk mereka. Semoga BRI tetap mendampingi kami sebagai UMKM terus dilibatkan karena ini sangat membantu. BRI UMKM Export 2025 bukan hanya sekedar acara tapi juga momentum kebangkitan UMKM Indonesia. Brimo